itulah yang akhirnya agama yang harusnya itu damai menjadi pecah belah karena sudut pandang manusianya yang berbeda ketika sama-sama egonya tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Spiritual Sufi Sabdo Alam. Kali ini saya akan membacakan sebuah surat Al-Quran, ayat surat Al-Hasyr ayat 21. Seandainya kami turunkan Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah takut kepada Allah. Perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Nah, di dalam ayat ini banyak orang yang salah menafsirkan bahwa yang disangkanya Al-Quran itu yang kitab mushaf itu, padahal bukan. Karena begini, kalau yang dimaksud dalam ayat ini adalah kitab yang mushaf, itu mana mungkin logikanya bisa menghancurkan sebuah gunung kalau hanya ditaruh ataupun diletakkan. Karena disinilah hakikat Al-Quran itu sebenarnya yang qadim itu tadi, yang tidak berhuruf dan tidak bersuara, dan hanya bisa dibaca oleh hamba-hamba Allah yang telah disucikan. Nah, dalam arti disucikan di sini pun bukan berarti kalau pandangan secara umum kan jasmaninya kita wudhu, bukan di situ, karena sifat dalam di surat Al-Waqiah sebelum yang saya sampaikan itu bukan kata-katanya bukan tidak boleh, tapi tidak ada. Kalau tidak boleh itu berarti pelarangan, kalau tidak ada itu berarti semacam pemberitahuan begitu. Jadi ada pengecualian. Itu sebenarnya hakikatnya Al-Quran yang qadim, itu Al-Quran yang hanya bisa dibaca oleh hamba-hamba Tuhan yang telah disucikan. Hakikat disucikan di sini ya kolbunya itu tadi telah melalui prosesi baiat, karena prosesi baiat itu adalah penanaman nur iman dan nur kitab. Nah, itulah alat dasarnya itu ada di situ. Setelah kolbunya itu mulai dibersihkan dari hawa-hawa nafsu, nanti kolbunya itu akan semakin terang disebutnya, akan lebih mudah untuk menerima cahaya dari Tuhan sendiri atau kalam-kalam Tuhan. Karena hakikat kalam Tuhan itu tidak berhuruf dan tidak bersuara. Hanya saja kalau untuk disampaikan kepada sesama manusia harus ditranslate dulu menggunakan bahasa manusia gitu. Jadi kalau nggak, bedanya begini cara memahaminya. Kalau dalam dunia ini bisa disebutnya seperti kayak intuisi gitu. Jadi hal-hal ilmu ladun itu sifatnya seperti intuisi, tiba-tiba hadir dengan kecepatan tinggi. Tapi kalau dimaknain secara menggunakan bahasa kalam kalamnya manusia, maksudnya kalam kita itu akan sangat luas sekali hakikatnya. Karena hakikat kalam Tuhan itu yang tak berhuruf dan tak bersuara itu tiada batas hakikatnya itu. Jadi bukan hanya yang tertulis di dalam kitab mushaf saja, bukan. Karena hakikat Al-Quran itu kalau kita artikan kan sebenarnya itu bacaan, karena kita orang Indonesia saja gitu. Jadi memahami Al-Quran itu seolah-olah istilahnya itu tentang kitab yang intinya itu kita sulit memahami lah secara ini, karena kita menggunakan bahasa Indonesia. Padahal kalau kita bahasa Indonesia sendiri, bahasakan di bahasa kita, ya sebenarnya bacaan Al-Quran itu hakikatnya. Jadi artinya itu bacaan-bacaan yang khusus gitu. Jadi hakikatnya itu bacaan yang
asal mulanya berawal dari Tuhan ataupun dari kalam Tuhan, kitab-kitab yang terpelihara. Nah itu tadi, makanya banyak orang yang berlomba-lomba menghafalkan Al-Quran tapi tidak tahu isi Al-Quran sendiri itu sebenarnya petunjuk apa? Petunjuk untuk menuju Tuhan, bagaimana caranya mengenal Tuhan itu, dan tidak membuat cara-cara sendiri. Karena banyak yang sudah terlanjur salah kaprah memahami hakikat Rasulullah dan Nabi itu sendiri. Itu awal mulanya, karena disangkanya Rasulullah itu sudah mati, padahal belum, karena beda antara Rasul dan Nabi itu berbeda. Jadi kalau Nabi itu pembawa sebagai utusannya, kan, utusan dari Tuhan, itu sifatnya jasmani, sedangkan Rasulullah itu hakikatnya sifatnya nur, cahaya Tuhan sendiri yang menempati sebuah wadah jasmani seseorang ataupun manusia itu. Jadi ketika jasmani manusia itu berpulang, ya Rasulullah masih ada gitu, hanya saja berpindah wadah. Itulah yang distorsi pada saat ini, disangkanya Rasulullah itu sudah mati, karena hakikat Rasulullah itu sifatnya kekal karena berada dalam alam ruh atau ruhani gitu. Sedangkan jasmani, setiap yang bernyawa ya pasti akan mati gitu. Itulah banyak orang yang salah kaprah memahami perbedaan antara Nabi dan Rasul. Dulu ketika saya masih kecil pun belajar ngaji secara umum, iya pandangannya begitu gitu. Cuma saya tuh dulu orangnya juga kritis. Setiap saya ngaji pasti akan saya tanya. Nah sayangnya banyak orang sekarang ketika ngaji mungkin nggak mau bertanya, padahal bertanya aja nggak apa-apa gitu. Jadi tanya caranya itu bagaimana untuk mengenal Tuhan gitu. Kalau hafalan semua orang sebenarnya juga bisa, cuma tinggal baca dihafal-hafalin kan gitu. Tapi yang jadi masalah caranya bagaimana untuk bisa terhubung dengan Tuhan itu. Tuh, tanya. Kalau yang ngasih uraian tentang ngaji ataupun pendakwah itu ditanya nggak tahu, ya bisa jadi pendakwahnya juga nggak tahu begitu. Nah kalau nggak tahu ya jangan nerangin agama, karena hakikat agama itu hakul yakin, intinya itu sudah dibuktikan secara ataupun dipraktekkan secara empiris, bukan hanya dihafalkan melalui literasi terus kita sampaikan kepada orang lain, itu juga akhirnya menyesatkan orang lain gitu. Kitanya yang nyampaikan nggak paham, menyampaikan kepada orang lain, orang yang juga ngikut nggak paham. Dan yang jadi masalah diyakini, itu yang jadi rusaknya agama pada akhir zaman itu begitu. Makanya kenapa agama yang hakikatnya awalnya itu satu menjadi terpecah belah menjadi 73 golongan. Ya karena sudut pandang manusianya yang berbeda ketika beragama tidak menggunakan sistem Tuhan sendiri melalui tali wasilah itu. Itulah karena disangkanya Rasulullah itu sudah mati, padahal hakikat Rasulullah itu bukan manusia tapi cahaya Tuhan sendiri. Carilah pewaris pembawanya itu. Sekarang di zaman kita saat ini itu pembawanya siapa, itu dicari gitu. Jadi melalui orang itu nanti kita akan paham. Tapi sebelum kita melalui orang itu yang sebagai pembawa pewarisnya ilmu Nabi, itu kita nggak bisa, pasti akan disambar iblis, karena syaratnya hanya itu saja. Itulah akhirnya terjadi distorsi gara-gara sudut pandang manusianya yang berbeda-beda. Kalau hanya agama dipahami secara literasi, terus ditafsirkan secara angan-angannya sendiri, nah itu yang jadi masalah pada zaman ini. Akhirnya apa? Antar umat beragama saling ribut, sesama umat beragama juga saling ribut,
katanya bertuhan. Kan lucu kan, masa sama-sama bertuhan saling ribut kan gitu. Ini memperebutkan apa Tuhan kan gitu kan. Karena hakikat Tuhan esa gitu. Mau semua agama apapun hakikatnya itu sebenarnya esa Tuhan itu. Jadi seolah-olah banyak itu karena sudut pandang manusianya yang berbeda-beda gitu. Karena apa? Semua yang bernama itu hakikatnya adanya di alam dunia saja. Itulah. Padahal hakikat Tuhan sendiri di alam akhir dia nggak ada namanya. Karena apa? Sifatnya laisa kamitslihi syai'un. Nama itu masih bisa dibayangkan oleh akal kita. Sedangkan alam akhirat itu tidak bisa dijangkau oleh akal kita. Itulah yang jadi masalah. Makanya kenapa kitab Qadim sendiri tak berhuruf dan tak bersuara. Berarti kalau hakikatnya tak berhuruf tak bersuara, kalam Qadimnya aja tak berhuruf tak bersuara, ya bagaimana Tuhannya? Ya sama, tak berhuruf tak bersuara. Maksudnya apa? Tidak ada nama. Maksudnya nama seperti di dunia ini nggak ada. Karena hakikat alam ruh itu tidak bisa dijangkau oleh akal kita. Jadi pada dasarnya semua yang bernama itu bisa terbaca oleh panca indera kita, panca indera manusia. Itu hakikatnya itu. Itulah, jadi orang banyak yang rebutan tentang nama Tuhan. Akhirnya diantara agama saling menjelek-jelekan. Padahal hakikat agama tatanya awal mulanya ya ada nabinya, ada utusannya juga dari Tuhan. Tapi para pengikutnya akhirnya saling berperang sendiri. Karena apa? Sama-sama kehilangan wasilah. Karena mereka pikir ataupun rata-rata manusia berpikir itu bahwa mengenal Tuhan bisa melalui caranya sendiri, padahal nggak bisa. Tetap harus melalui tali wasilah. Karena sulitnya manusia itu menurunkan egonya ketika di zamannya sendiri ada pewarisnya. Gitu. Nah itulah, padahal Rasulullah sendiri telah menyampaikan bahwa perang yang lebih besar daripada perang fisik, perang Badar, kan perang fisik, perang Badar itu adalah perang melawan hawa nafsu kita sendiri, ataupun perang melawan diri kita sendiri, hawa-hawa yang ada di dalam diri kita. Di antaranya ya ego gitu. Karena itu yang menjadi pemicu awal ya ego kita sendiri sebenarnya. Kenapa? Karena ego itu sifatnya kalau direndahkan ataupun merendah tidak mau. Ego itu sifatnya pengennya meninggi terus, begitu. Padahal iblis saja terlempar dari surga, istilahnya kan begitu ya. Itu ya karena egonya hakikatnya, karena sifat rasa merasa di dalam dirinya. Itulah sebenarnya yang harus kita perangi di dalam diri kita, bukan terus kita memerangi orang lain. Karena hakikatnya itu ya ada di dalam diri kita sendiri yang kita perangi, bukan kita memerangi orang lain, itu bukan. Itulah yang akhirnya agama yang harusnya itu damai menjadi pecah belah karena sudut pandang manusianya yang berbeda ketika sama-sama egonya tinggi. Itu tadi. Baik, terima kasih kepada saudaraku dimanapun berada. Kali ini saya cukupkan dulu sekian. Salam persatuan Indonesia. Jangan saling berperang, karena kita jangan sampai diadu domba hanya gara-gara perkara agama. Baik, salam Indonesia Raya, salam bahagia selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.